Siapakah yang berani menantang kekuatan Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan? Inilah kisah Jaka Wiguno, seorang pendekar sakti yang menguasai ajian bela diri asal Jawa Tengah, yang merasa tak terkalahkan. Dengan keyakinan penuh, ia membawa murid-muridnya ke tepi lautan untuk membuktikan kekuatannya. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak perjalanan epik ini sampai akhir dan temukan makna dari kisah ini. Pagi itu mentari bersinar sangat terang dan hangat. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang pendekar sakti bernama Jaka Wiguno. Ia terkenal sebagai pendekar yang tak terkalahkan, telah mengalahkan banyak lawan dari berbagai penjuru Nusantara. Ilmu kanuragannya sangat tinggi, sehingga banyak yang berbisik bahwa ia bisa berjalan di atas air, menghentikan angin, bahkan menundukkan makhluk gaib. Namun, semakin besar kekuatan yang dimilikinya, semakin besar pula kesombongannya. Ia mulai meremehkan lawan-lawan, bahkan menantang hal-hal yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia biasa. Suatu malam, saat ia berkumpul dengan para muridnya di padepokan, Jaka Wiguno dengan bangga mengumumkan bahwa tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menandingi kesaktiannya. Aku telah mengalahkan pendekar-pendekar hebat dari Jawa, menaklukkan harimau jadi-jadian di hutan, bahkan menghancurkan ilmu hitam para dukun sakti. Namun, ada satu hal yang masih membuatku penasaran, ujarnya, sambil memandang lautan dari kejauhan. Salah satu muridnya, Raden Wira, memberanikan diri untuk bertanya, apa yang masih membuat guru penasaran? Dengan senyuman sinis, Jaka Wiguno menjawab, aku ingin menantang penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Konon katanya, dia adalah ratu yang sakti mandraguna. Tapi aku ingin melihat apakah kesaktiannya lebih hebat dariku. Para murid terdiam, menyadari bahwa menantang Nyai Roro Kidul bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, tetapi juga roh dan takdir seseorang. Salah satu murid yang ketakutan berujar, tapi guru, itu terlalu berbahaya. Namun, Jaka Wiguno hanya tertawa keras. Hanya pecundang yang takut pada legenda. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih sakti daripada Ratu Pantai Selatan. Tanpa menunggu lama, ia pun bergegas meninggalkan padepokan dan menuju pantai Parangtritis, tempat yang dikenal sebagai gerbang menuju kerajaan Nyai Roro Kidul. Malam itu, Jaka Wiguno tiba di tepian pantai Parangtritis. Ombak besar memukul pantai dengan keras, seolah menolak kedatangannya. Angin bertiup kencang, membawa hawa mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Meski demikian, pendekar sakti itu tetap tegak, menatap lautan yang gelap dengan mata tajam dan berteriak lantang. Wahai Nyai Roro Kidul, aku Jaka Wiguno menantangmu. Jika kau benar-benar penguasa lautan, maka hadapilah aku sekarang juga. Langit yang sebelumnya cerah mendadak tertutup awan hitam. Ombak semakin besar, seakan lautan merespons tantangannya. Udara di sekitar pantai menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Para murid yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasa ketakutan dan ingin segera pergi. Namun tak seorang pun berani meninggalkan gurunya. Tiba-tiba, tawa halus terdengar dari arah laut. Suara itu bukanlah suara biasa, melainkan gema misterius yang membuat dada terasa sesak. Siapa manusia sombong yang berani menantangku? Suara itu bergema di seluruh pantai. Dari dalam laut muncul kabut hijau keemasan yang berputar-putar membentuk sosok perempuan dalam pakaian kebesaran berwarna hijau zamrud. Wajahnya cantik namun menakutkan, dengan sorot mata yang tajam seakan menembus jiwa. Dialah Nyai Roro Kidul. Jaka Wiguno tersenyum sinis. Jadi kau benar-benar datang, wahai Ratu Laut Selatan. Aku ingin menguji kesaktianmu. Nyai Roro Kidul tidak segera menjawab, hanya menatapnya dengan senyum tipis. Manusia memang selalu penuh kesombongan. Apakah kau benar-benar yakin ingin menantangku? Tentu saja, jawab Jaka Wiguno tanpa gentar. Aku tidak takut pada siapapun, termasuk kau. Dengan cepat, ia menghunus keris pusakanya yang berkilauan di bawah cahaya rembulan dan melesat ke arah Nyai Roro Kidul, mengayunkan keris itu dengan kekuatan penuh. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kerisnya menembus tubuh Nyai Roro Kidul tanpa menimbulkan luka sedikit pun. Jaka Wiguno terkejut, namun ia tidak menyerah. Dengan cepat,
Ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, Ajian Gelap Sewu, yang konon bisa melumpuhkan makhluk halus. Angin bertiup kencang, pasir berterbangan, dan cahaya merah menyala dari telapak tangannya. Ia mengarahkan tenaga dalamnya ke arah Nyai Roro Kidul. Tetapi sekali lagi, Nyai Roro Kidul hanya tersenyum. Ia melambaikan tangannya, dan seketika angin kencang menghantam Jaka Wiguno, mendorongnya mundur beberapa langkah. Matanya terbelalak. Ini pertama kalinya seseorang mampu menahan jurusku dengan begitu mudah, ucapnya. Ilmu yang dimiliki Jaka Wiguno cukup tinggi, namun Nyai Roro Kidul dengan tenang berkata, ilmu tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan. Kau menantangku bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membuktikan egomu. Dan aku tidak suka kesombongan. Tiba-tiba, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak besar muncul dari laut, menggulung dengan kekuatan dahsyat. Jaka Wiguno berusaha bertahan, namun tubuhnya mulai terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke dalam pasir. Murid-muridnya yang menyaksikan dari kejauhan mulai berteriak panik, "Guru, lari dari sini!" Namun, Jaka Wiguno tak dapat bergerak. Tubuhnya semakin tenggelam ke dalam pasir, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dasar bumi. Nyai Roro Kidul masih tersenyum tipis. Sekarang kau akan belajar arti dari kerendahan hati. Jaka Wiguno mencoba mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi usaha itu sia-sia. Ombak semakin mendekat, pasir semakin menelan tubuhnya, dan suara angin malam semakin keras. Lalu, dengan satu dorongan kekuatan dalam dirinya, Jaka Wiguno menghantamkan telapak tangannya ke tanah, melepaskan gelombang tenaga yang mampu meretakkan batu karang. Ledakan energi itu membuat pasir berhamburan, sejenak menghentikan tarikan misterius tersebut. Ia terengah-engah, keringat bercucuran di pelipisnya. Ini pertama kalinya ia menghadapi lawan yang begitu sulit. Dalam benaknya, rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul. Namun, Nyai Roro Kidul hanya tersenyum tipis. Kau memang memiliki tenaga dalam yang luar biasa, Jaka Wiguno. Tapi apakah kau berpikir aku hanya mengandalkan kekuatan semata? Mendadak, udara di sekitar pantai berubah drastis. Angin berhenti bertiup, ombak diam membeku di tengah hempasan, dan langit berubah menjadi ungu gelap. Jaka Wiguno merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik atau tenaga dalam. Dari dalam laut muncul sosok-sosok misterius, prajurit gaib Nyai Roro Kidul. Tubuh mereka berwarna hijau kebiruan, mengenakan baju perang keemasan, dan tombak panjang yang mereka pegang mengeluarkan cahaya biru. Mata mereka kosong, namun wajah mereka mencerminkan ketegasan dan ketundukan mutlak kepada sang ratu. Salah satu prajurit melangkah maju dan mengarahkan tombaknya ke arah Jaka Wiguno. "Manusia sombong, tunduklah sebelum terlambat." Suaranya bergema seperti berasal dari dasar lautan. Namun, Jaka Wiguno tidak akan menyerah begitu saja. Ia mencabut keris pusakanya dan berteriak, "Aku tidak takut. Jika kau ingin menangkapku, kau harus menghadapiku terlebih dahulu." Seketika, 3 prajurit melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil diikuti oleh mata biasa. Jaka Wiguno melompat tinggi, menghindari serangan pertama. Ia mengayunkan kerisnya dan berhasil menebas salah satu prajurit. Namun yang terjadi mengejutkannya. Tubuh prajurit yang ia tebas berubah menjadi kabut dan kembali menyatu, seolah tak terluka sama sekali. Murid-muridnya yang menyaksikan dari kejauhan semakin panik. Raden Wira berteriak, "Guru, ini bukan lawan biasa. Kita harus pergi." Namun, Jaka Wiguno tidak mendengarkan. Ia menggertakkan giginya, mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam keris pusakanya, lalu melompat tinggi sambil menghujamkan senjatanya ke tanah. Ajian Braja Laksana. Dari kerisnya terpancar cahaya keemasan yang menyilaukan. Gelombang energi itu meluas, membuat pasir pantai bergetar dan membelah tanah. Beberapa prajurit gaib terpental akibat serangan dahsyat itu. Jaka Wiguno tersenyum puas. "Kalian tidak lebih dari sekumpulan bayangan. Aku bisa menghancurkan kalian." Namun, Nyai Roro Kidul tetap diam di tempatnya, matanya penuh ketenangan. Ia kemudian mengangkat tangannya perlahan. Tiba-tiba,
Seluruh prajurit gaib yang sempat terpental kembali berdiri, seolah tak merasakan sakit sedikit pun. Luka mereka pulih dalam hitungan detik. Jaka Wiguno terperangah. Tidak mungkin. Nyai Roro Kidul melangkah maju. Kau masih belum mengerti, Jaka Wiguno. Ilmu yang kau banggakan hanya berasal dari kekuatan duniawi. Sedangkan aku adalah penguasa lautan, penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Dengan satu gerakan halus dari tangannya, angin kembali berhembus, namun kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Ombak yang tadi membeku kini bangkit kembali, membentuk gelombang raksasa setinggi pohon kelapa. Jaka Wiguno bersiap menghadapi serangan. Namun sebelum ia sempat bergerak, tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa menggerakkan kakinya. Saat ia melihat ke bawah, pasir di sekelilingnya telah berubah menjadi lumpur yang perlahan menariknya masuk. Murid-muridnya yang melihat kejadian itu berusaha maju untuk menolong. Tetapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka. Mereka hanya bisa berteriak tanpa bisa berbuat apa-apa. Jaka Wiguno berusaha melawan. Tetapi semakin ia meronta, semakin dalam tubuhnya tertarik ke dalam lumpur mistis itu. Wajahnya mulai menunjukkan kepanikan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Nyai Roro Kidul mendekat, memandangnya dengan tatapan dingin. Kau datang ke wilayahku dengan kesombongan tanpa rasa hormat. Sekarang kau akan belajar akibat dari keangkuhanmu. Lumpur semakin tinggi, kini sudah mencapai dada Jaka Wiguno. Nafasnya mulai memburu, dan ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Murid-muridnya menangis dan berteriak, tetapi semuanya sia-sia. Perlahan, tubuh pendekar sakti itu semakin tenggelam ke dalam pasir mistis. Angin kembali berhembus, dan Jaka Wiguno merasakan tubuhnya semakin tenggelam ke dalam lumpur gaib yang dingin, pekat, dan penuh dengan aura kematian. Nafasnya mulai tersengal, sementara murid-muridnya hanya bisa menatap dengan wajah putus asa dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Ia adalah pendekar sakti, penguasa ilmu kanuragan yang telah mengalahkan banyak lawan. Namun kini ia berada di ambang kehancuran, dihukum oleh kekuatan yang tak mampu ia pahami sepenuhnya. Nyai Roro Kidul berdiri dengan anggun di hadapan Jaka Wiguno, menatapnya dengan penuh wibawa. Aku telah memperingatkanmu, Jaka Wiguno, katanya dengan suara yang tegas dan penuh makna. Kau datang ke tempat ini dengan kesombongan, mencoba menantangku tanpa memahami hukum alam yang berlaku di sini. Jaka Wiguno menggertakkan giginya. Ia tidak ingin mati begitu saja. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia merapal mantra terakhir, sebuah ajian pamungkas yang telah ia pelajari sejak muda. Aku belum kalah, teriaknya penuh percaya diri. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya, muncul cahaya merah yang membara, memancarkan panas yang luar biasa. Itu adalah ajian WC kuning, ilmu yang membuat tubuhnya sekeras baja dan kebal terhadap segala serangan gaib. Perlahan, ia mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Lumpur yang semula menelan tubuhnya, kini bergetar dan mundur, seolah terhalau oleh kekuatan yang luar biasa. Murid-muridnya bersorak, guru berhasil keluar. Namun, Nyai Roro Kidul tetap berdiri tenang, seolah tak terganggu oleh kekuatan yang dikeluarkan Jaka Wiguno. Ajian Wesi Kuning, katanya dengan suara lembut, namun penuh ejekan. Ilmu itu mungkin bisa menolongmu dari serangan biasa, tapi ini adalah kekuatan alam, bukan sekadar ilmu duniawi. Jaka Wiguno, tak peduli, segera menghunus keris pusakanya dan melompat ke udara. Ia mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh, berharap dapat melumpuhkan sang Ratu Laut Selatan. Rasakan ini, serunya, dan cahaya terang menyala dari ujung kerisnya, melesat seperti kilat menuju Nyai Roro Kidul. Murid-muridnya menahan napas, menunggu serangan pamungkas itu mengenai sasaran. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesaat sebelum serangan itu mengenai Nyai Roro Kidul, ia hanya mengangkat satu tangan dan, glam, seketika Jaka Wiguno terpental ke belakang. Tubuhnya dihantam oleh kekuatan tak kasat mata yang begitu dahsyat, membuatnya terlempar ke tanah, pasir berterbangan ke segala arah. Jaka Wiguno mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa begitu berat. Nafasnya tercekat. Dari balik tubuhnya,
Muncul sosok bayangan besar, sebuah makhluk gaib yang lebih tinggi dari pohon kelapa. Matanya bersinar hijau, dan aura yang menyertainya begitu mengerikan hingga udara di sekitarnya terasa menekan. Murid-muridnya menjerit ketakutan. Apa itu? Jaka Wiguno berusaha berbicara, tetapi suaranya tercekat. Nyai Roro Kidul menoleh ke makhluk itu, lalu kembali menatap Jaka Wiguno dengan tatapan yang dingin dan penuh kebijaksanaan. Aku memberimu kesempatan untuk mundur dengan damai, katanya. Tapi kau memilih untuk menantangku. Maka hadapilah murka para penjaga lautan. Sosok raksasa itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, langit berubah gelap, ombak menggelegak, dan kilatan petir menyambar di kejauhan. Jaka Wiguno mencoba melawan, namun tubuhnya sudah tak mampu bergerak. Ia hanya bisa melihat bagaimana makhluk itu mengayunkan tangannya, melepaskan gelombang kekuatan yang begitu dahsyat. Tubuh Jaka Wiguno terlempar jauh, tenggelam ke dalam lautan yang tiba-tiba terbuka lebar seperti jurang tanpa dasar. Suara murid-muridnya yang berteriak memanggil namanya terdengar sayup-sayup sebelum akhirnya hilang dalam kesunyian. Gelombang besar menutup kembali lautan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jaka Wiguno telah lenyap, terseret ke dalam kedalaman yang tak seorang pun tahu kemana. Nyai Roro Kidul berbalik menatap murid-muridnya yang masih gemetar ketakutan. Bawa pulang pelajaran ini, katanya dingin. Jangan pernah menantang kekuatan yang tak kalian pahami. Ia berbalik dan berjalan menuju lautan. Ombak membelah jalannya, mengantarkannya kembali ke istana gaibnya di dasar samudra. Murid-murid Jaka Wiguno masih berdiri kaku di tepi pantai. Raden Wira jatuh berlutut, matanya menatap kosong ke lautan yang kini kembali tenang. Guru. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Beberapa murid lain mulai menangis. Mereka tak pernah membayangkan bahwa Jaka Wiguno, seorang pendekar sakti yang selama ini mereka kagumi, bisa kalah dengan cara yang begitu mengerikan. Seorang murid yang lebih tua, Kirama, berusaha menenangkan yang lain. Kita harus kembali. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Namun hati mereka berat. Mereka datang dengan penuh keyakinan bahwa guru mereka akan menang. Kini mereka pulang dengan kehampaan, kehilangan sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Di kejauhan, suara angin pantai terdengar seperti bisikan halus, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, memastikan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti gurunya. Raden Wira mengepalkan tangannya dan berbisik, "Guru, jika engkau masih hidup di suatu tempat, kami akan mencarimu." Dengan langkah gontai, mereka meninggalkan pantai selatan, membawa pulang cerita yang kelak akan menjadi legenda. Kisah tentang Jaka Wiguno, pendekar sakti yang menantang Nyai Roro Kidul dan tak pernah kembali. Sementara itu, di dalam istana megah di dasar samudra, Nyai Roro Kidul duduk di singgasananya. Matanya terpejam, wajahnya tetap anggun tanpa ekspresi. Seorang dayang mendekat dengan hati-hati, bertanya, "Baginda, apakah pria itu masih hidup?" Nyai Roro Kidul membuka matanya, menatap lurus ke depan. Takdirnya kini berada di tangan lautan, katanya dengan tenang, lalu tanpa berkata lagi, ia mengayunkan tangannya perlahan. Ombak kembali menggulung, lebih besar dari biasanya, seakan menyimpan rahasia yang hanya lautan yang tahu. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.